Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dunia Danis dari Prodi Manajemen C Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Di sini saya akan memaparkan sedikit demi sedikit materi yang telah dibahas pada saat pertemuan mata kuliah Bahasa Indonesia oleh Ibu Darmina Darus. Berikut poin-poin penting yang saya akan sampaikan. Yang pertama, hakikat bahasa Indonesia. Yang kedua, ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, kata, istilah, dan diksi. Yang keempat, kalimat. Tanpa berlama-lama, mari kita simak video selanjutnya. Baik, di sini ada hakikat bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia abad ke-7 sampai 9. Pada masa awal kejayaannya diketahui bahwa di kota pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya telah berdiri sebuah perguruan tinggi agama Buddha terkenal, dengan guru besarnya seperti Dharmapala dan Cakyakirti. Para ahli sependapat bahwa bahasa resmi yang dimaksudkan itu adalah bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno. Di antaranya terdapat bukti berupa yang pertama prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Yang kedua prasasti Talang Tuo juga di Palembang pada tahun 684 Masehi. Dan yang ketiga prasasti Kota Kapur di Bangka bagian barat pada tahun 686 Masehi. Yang kedua bahasa Indonesia abad 14 sampai 16. Pada abad ini ditemukan pula sebuah batu nisan dengan aksara Palawa bertahun 1380 Masehi. Pada salah satu kuburan Raja-Raja Pasai di Minye 7 Aceh, pada batu nisan itu terdapat syair berbahasa Melayu kuno yang dipengaruhi bahasa Arab yang isinya antara lain menyebutkan bahwa raja yang terkubur di makam itu telah memeluk agama Islam. Dengan demikian, angka tahun pada batu nisan tersebut dapat dijadikan sebagai batas antara bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu baru. Dan selanjutnya, yang ketiga, bahasa Indonesia abad 17 sampai 18. Dalam dua abad ke-17 dan ke-18, terdapat perubahan dan pergantian kondisi di Nusantara yang memungkinkan upaya pemulihan dan pengembangan kembali kejayaan yang telah pernah dicapai pada abad sebelumnya, utamanya di bidang kesusastraan. Pada awal abad ke-17, Johor membangun lagi kesusastraan Melayu yang sempat musnah sebelumnya akibat penguasaan Portugis tahun 1511. Hingga akhirnya terdapat satu karya sastra penting yang berjudul Sejarah Melayu yang ditulis oleh Tun Muhammad Sri Lanang dengan gelar sebutan Bendahara Paduka Raja. Bahasa tulis yang digunakan untuk itu adalah bahasa Melayu Johor. Selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Dan yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Yang selanjutnya juga fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Dan yang keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Dan yang kedua, dari poin-poin penting tersebut ada ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia yang pertama ada ejaan Panophuijsen. Panophuijsen pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Panophuijsen. Yang kedua ada ejaan Sowandi. Pada tanggal 19 Maret 1947 ejaan Sowandi diresmikan dan diberi julukan ejaan Republik. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah yang pertama huruf OE diganti dengan U. Yang kedua ada kata ulang.
Dan yang ketiga ada ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian kenal dengan nama ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat, ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Komponen-komponen ejaan yang pertama, pemakaian huruf, kedua, penulisan kata, ketiga, pemakaian tanda baca, dan yang keempat, penulisan unsur serapan. Di sini juga ada fungsi ejaan. Yang pertama, landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, landasan pembakuan kosakata serta istilah. Ketiga, penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Yang keempat, membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Di sini ada huruf vokal. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada gambar huruf vokal, yaitu ada A, I, U, E, dan O. Di sini juga ada huruf konsonan. Bisa dilihat teman-teman, di sini ada contoh huruf konsonan. Dan yang terakhir di sini ada huruf diftong. Bisa dilihat contoh huruf diftong. Ada ai, au, ei, dan oi. Yang ketiga, dari poin-poin penting tersebut ada kata, istilah, dan diksi. Yang pertama ada kata. Bentuk lingua yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah. Artinya, fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata itu tidak dapat diubah urutannya, baik melalui pengubahan posisi setiap atau sebagian fonem dalam kata maupun dengan penambahan, pengurangan, dan penyisipan satu fonem pada kata tersebut. Yang kedua, ada istilah, kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis, artinya dia hanya memiliki satu makna, tidak ganda atau polisemi. Tiga sumber pengambilan istilah bahasa Indonesia dengan urutan prioritas. Yang pertama, bahasa Indonesia atau Melayu. Yang kedua, bahasa-bahasa daerah serumpun. Yang ketiga, bahasa asing. Dan yang terakhir, yang ketiga ada diksi. Pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis, yaitu ada makna konotatif, adalah makna yang menyimpang dari makna sebenarnya dari suatu kata. Yang kedua ada makna denotatif, adalah makna dasar atau makna umum. Dan yang terakhir dari poin-poin penting tersebut ada kalimat. Pengertian kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Secara wujud lisan diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, disela jeda, dan diakhiri oleh intonasi final yang diikuti oleh kesenyapan. Yang kedua ada unsur-unsur kalimat, yaitu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang terakhir ada kalimat efektif. Kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif harus menggambarkan kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis atau pembicara. Oke teman-teman semuanya, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau pembahasan yang saya sampaikan tadi. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat, terutama yang nonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.